Kelompok 8 SMK Paskita Global. Di sini kami akan memberitahukan beberapa informasi dan beberapa koleksi yang ada di Museum Prasasti. Mari ikuti kami. Baik, saat ini kita berada di Museum Prasasti. Museum ini terletak di Jalan Tanah Abang 1, Rumah 1, RT 2, RW 08, PT Jesel, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Museum Prasasti merupakan museum cagar budaya yang menjadi peninggalan masa kolonial Belanda. Museum ini memiliki nisan kuno. Nah, teman-teman, di sebelah kanan saya terdapat tenda tenaga. Tenda ini digunakan untuk membawa jenazah tokoh-tokoh putri kolonial Belanda di Batavia. Dibuat dengan ukuran mewah dan bergaya Eropa. Nah, teman-teman semua, Museum Juang terletak di Jalan Menteng Raya nomor 31, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Gedung ini dulunya bertahun datang. Itu ada sekolah. Ada beberapa. Lalu gedung ini berbentuk fungsi menjadi asrama pemuda pada kedudukan Jepang. Ini gedung ini menjadi Museum Perjuangan atau lebih dikenal Museum Juang saat ini. Baiklah semuanya, sekarang saya sudah berada di ruangan seputar proklamasi. Di dalam ruangan ini ada beberapa diorama yang berkaitan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu rapat Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Jalan Kenari 2 nomor 15 Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Teman-teman, gedung ini dibangun pada awal abad ke-20 dengan gaya ideal kolonial. Pemilik pertama gedung ini merupakan seorang yang berkebangsaan Belanda yang bernama Menel de Haas. Pada awalnya gedung ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan buah-buahan impor dari Australia dan juga merupakan tempat pemotongan hewan. Nah, lalu tanah dan gedung ini kemudian dibeli oleh Muhammad Tarmin. Jakarta. Jadi apabila misalkan adik-adik masuk nih dari depan, ya mungkin kan masuk tuh ada petugas security ya, ada bapak-bapak satpam. Paling tidak, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Jadi ada etikanya gitu loh, terlihat. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kalian. Pertama, sopan santun utama. Pada siapapun Tidak sesuai dengan alur, kan kamu baca nih dari keterangan misalnya masa sejarah, nggak langsung di sini dulu ya, kadang-kadang di tempat yang berbeda. Jadi masing-masing harus siap dengan keterangan yang telah diberikan oleh Pak Pialek ya. Sebelum keliling biasanya pemandu itu akan memberikan apa? Ya, salam pembuka kan, perkenalan nama ya. Kemudian dari itu baru sejarah gedung. Yang 78 ya. Jadi lukisan ini sebenarnya namanya lukisan mural Bapak Haryadi Sumodijoyono. Panjang ya namanya ya? Dia dibuat tahun 1975 ya,
menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat di kota Batavia pada Agustus sekitar tahun 1840 sampai 1900. Batavia, dan hasil penjualan ini digunakan untuk membangun masjid Kampung Baru. Kita memasuki ruangan interaksi dengan bangsa Eropa. Di ruangan ini terdapat prasasti Padro. Prasasti ini menandai adanya perjanjian antara kerajaan Sunda dengan bangsa Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522. Di ruangan ini terdapat prasasti Padro. Prasasti ini yang menandakan adanya perjanjian dengan kerajaan Sunda dengan bangsa Portugis. Prasasti ini dibangun di atas tanah yang ditunjuk langsung untuk membangun benteng dan gudang untuk 25 Januari 1707 yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal John Van Horn. Museum Sejarah Jakarta dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn dan diselesaikan pada tanggal dari koleksi yang pertama, yaitu koleksi prasasti kebun kopi, di mana yang unik dari prasasti kebun kopi ini terdapat dua telapak kaki gajah yang merupakan yang diperkirakan gajah Aiwata, yaitu gajah yang ditunggangi oleh pemimpin, yaitu pemimpin Purnawarman. Nah, di sini ada miniatur atau sketsa gereja orang Belanda. Dahulu namanya adalah The Oud Hollandskerk atau gereja Hollandskerk yang dibangun pada tahun 1640. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan, dan di sini saya akan bertugas menjadi pemandu Bapak Ibu sekalian di Museum Sejarah Jakarta. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Batavia nomor 1, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Batavia 1619. Pada tahun ini merupakan tahun pertama kalinya Batavia menginjak kaki di Jakarta. Oleh sebab itu, peta ini menggambarkan masa pengalihan dari Jakarta menuju Bekasi. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita ada di lantai 2, lobi utama lantai 2. Dinamakan Ruang Solomon karena tepat di atas kita dilukisi oleh J.J. Disner tentang peradilan di Gedung ini digunakan sebagai Balai Kota Batavia dan gedung kantor Dewan Pengadilan. Yang resmiin gedung ini siapa ya? Sebagai museum. Yang meresmikan gedung ini ialah Bapak Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret 1974. beralih fungsi menjadi kantor pengumpulan logistik Dell Nippon Jepang. Kemudian ada penjaranya nggak di bawah gedung ini? Ada penjara. Berapa ruangan? Ada 2 ruangan, yang satu penjara wanita, yang satu juga penjara laki-laki. Boleh masuk kan? Boleh masuk di dalamnya. Oh, dulu untuk siapa sih? Dulu penjara itu digunakan sebagai tahanan-tahanan dari
batu, ada juga di Pulau. Tentang gedung ini dibangun dan diselesaikan. Ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1907 di gedung tahan Gedung General John Farquhar dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli 1710 di Gubernur Gubernur adalah Pulau Bebek. Dan ini adalah waktunya John Farquhar dan adalah Pulau Bebek. Dulunya sebagai wali kota Batavia dan juga sebagai pengadilan makanya kalau tidak ada ini adalah ini merupakan lukisan Jacob Radisson. Ini dilukis bersama misalnya itu. Nah, Jacob ini merupakan pedagang senior dari India Belanda. Kalau yang sekarang pengarah itu ada di Indonesia. Nah, lalu di sini juga terdapat kapal VOC. Kapal ini milik Belanda yang digunakan untuk menara pramuka. Tapi sayangnya kapal ini kalah di tengah jalan. Jadi nggak sampai. Iya, betul. Kapal ini orang yang hidup di mana. Dan biasanya masyarakat di daerah Batavia akan menuntut buat menyaksikan eksekusi mati tersebut. Ini ada kapal gajah. Gajahnya itu yang dipakai sama Pak Raja Gunawarman buat transportasi buat kemana-mana. Nama gajahnya Yawata. Di ruangan ini terdapat peninggalan dari Batavia seperti lukisan Gubernur Jenderal Albertus Magnus van der Pala dibuat pada tahun 1000. Ya, sekarang kita berada di ruangan kapal London. Bisa dilihat dulunya Batavia itu ditutupi benteng. Yang warna merah itu Batavia ya. Yang hijau itu daerah Batavia disebut kampung kapal London. Dulu kapal ini dipakai sama orang Belanda buat barang-barang dari Indonesia ke tapi sayangnya kapal ini sekarang di pantai Australia, jadi kapalnya tenggelam, yang ada lagi. Atau Nabi Sulaiman. Sebelah kanan merupakan raja dan sekaligus yang menyusun undang-undang di Zalabos dari Al-Qur'an.